Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah Gunawan dengan NIM 2210101022. Saya berasal dari Institut Tazkiyah Bogor, angkatan 22 Manajemen Bisnis Syariah. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang underwriting dan klaim asuransi syariah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen asuransi. Langsung saja ke penjelasan materinya. Yang pertama adalah pengertian klaim asuransi, di mana dari pengertian klaim asuransi ini ada tiga. Ada definisi klaim asuransi, pentingnya penyelesaian klaim, dan referensi. Kami syariah menggunakan Al-Quran. Definisi klaim asuransi itu adalah klaim pada asuransi adalah permintaan resmi yang diajukan oleh pemegang polis tertanggung kepada perusahaan asuransi penanggung untuk mendapatkan pembayaran atau kompensasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Klaim ini diajukan ketika terjadi peristiwa atau resiko yang dijamin dalam polis, seperti kecelakaan, kerusakan properti, sakit, atau kematian. Lalu yang kedua adalah pentingnya penyelesaian klaim, yang dimana penting bagi pengelola asuransi syariah untuk menyelesaikan klaim seefisien dan seefektif mungkin, sebab pada dasarnya klaim adalah hak peserta. Yang ketiga, referensi kami dari Al-Quran dan bisa dilihat dari surat Al-Anfal ayat 27. Baik, lanjut. Ada jenis-jenis klaim asuransi jiwa. Yang pertama, klaim asuransi jiwa merupakan proses pengajuan klaim untuk mendapatkan manfaat dari polis asuransi jiwa. Yang kedua adalah klaim kematian, diajukan ketika tertanggung meninggal dunia. Ahli waris atau penerima manfaat akan mengajukan klaim untuk mendapatkan uang pertanggungan. Yang ketiga adalah klaim maturity, yaitu jatuh tempo. Jika polis asuransi jiwa mencapai akhir masa berlaku atau maturity, pemegang polis dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan manfaat tunai jika ada. Di slide ketiga adalah jenis-jenis klaim asuransi kesehatan. Yang pertama adalah klaim rawat inap, yang diajukan untuk menutupi biaya perawatan rumah sakit, termasuk biaya kamar dokter dan obat-obatan. Lalu ada klaim rawat jalan, mengajukan untuk menutup biaya perawatan di luar rumah sakit seperti konsultasi dokter atau pemeriksaan laboratorium. Lanjut kepada jenis-jenis klaim asuransi kendaraan, yaitu kita ada klaim kecelakaan dan klaim pencurian. Setelah klaim kendaraan, kita ada jenis-jenis klaim asuransi properti. Ada klaim kerusakan dan klaim kehilangan. Klaim kerusakan di sini jika properti seperti rumah atau bangunan mengalami kerusakan akibat kebakaran, banjir, atau bencana alam lainnya. Klaim kehilangan apabila barang dicuri atau hilang karena peristiwa yang dilindungi oleh polis. Ada jenis-jenis klaim asuransi perjalanan. Yang pertama, klaim asuransi perjalanan. Klaim ini mencakup berbagai jenis pengajuan yang bisa dilakukan oleh pemegang polis asuransi perjalanan. Kedua adalah klaim pembatalan perjalanan, yang diajukan jika perjalanan harus dibatalkan karena alasan yang dijamin, seperti sakit atau keadaan darurat. Yang ketiga adalah klaim kehilangan bagasi, diajukan jika bagasi hilang atau tertunda selama perjalanan. Selanjutnya, jenis kerugian dalam asuransi. Jadi, jenis kerugian dalam asuransi terbagi menjadi tiga. Ada kerugian seluruhnya, total loss, kerugian yang menggambarkan kehilangan total dari suatu aset atau properti. Yang kedua adalah kerugian sebagian, partial loss, kerugian yang terjadi ketika hanya sebagian dari aset atau properti yang hilang atau rusak. Yang ketiga adalah kerugian pihak ketiga, kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat tindakan atau kelalaian tertanggung. Setelah itu, penggantian kerugian. Penggantian kerugian ini adalah pergantian yang pertama, pergantian mengacu pada polis. Cara pergantian kerugian harus mengacu pada kondisi dan kesempatan yang tertulis dalam asuransi. Yang kedua adalah upaya perbaikan kerusakan. Dalam hal peserta akan melakukan upaya perbaikan kerusakan, terutama kasus kendaraan bermotor, harus dipastikan adanya konfirmasi ruang lingkup pertanggungan dari perusahaan asuransi.
Lanjut pada prosedur klaim yang dimana ada 4, terbagi menjadi 4 prosedur klaim. Yang pertama adalah pemberitahuan klaim. Nah, langkah pertama dalam proses klaim adalah pemberitahuan kepada pihak penanggung mengenai klaim yang akan diajukan. Yang kedua, pengisian form klaim. Jadi pengisian form klaim yang sesuai merupakan tahap penting untuk memastikan informasi yang akurat dan lengkap. Yang ketiga adalah evaluasi klaim oleh penanggung. Setelah form klaim diajukan, penanggung akan melakukan evaluasi terhadap klaim tersebut. Yang keempat, yang terakhir adalah keputusan klaim. Berdasarkan hasil evaluasi, penanggung akan mengambil keputusan mengenai klaim yang diajukan. Untuk mekanisme klaim dan preminya, yaitu ada jenis-jenis biaya dan persentasenya. Untuk jenis biayanya ada akuisisi, administrasi perusahaan, operasional, saving, tabaru, total dana beban, dan share loading risk. Untuk persentasenya bisa kita lihat di sini di bagian kanan ya. Setelah itu adalah pembayaran klaim atau dengan kebijakan keuangan. Yang pertama, pengakuan beban klaim. Jadi beban klaim diakui dengan klaim yang telah disetujui oleh Departemen Klaim. Itu adalah pengakuan beban klaim. Yang kedua ada estimasi beban klaim periode berjalan. Estimasi beban klaim untuk periode berjalan mencakup kenaikan atau penurunan klaim dalam proses penyelesaian serta klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan, dikurangi dengan bagian yang menjadi tanggungan resuradeur atau pihak lain. Yang ketiga adalah estimasi klaim retensi sendiri. Estimasi klaim retensi sendiri diakui pada saat laporan oleh Departemen Klaim pada tanggal. Setelah itu proses pembayaran klaim terbagi menjadi 10 prosesnya. Yang pertama adalah proses pembayaran klaim yang terlibat dalam pembayaran klaim asuransi. Jadi proses ini terlibat dalam pembayaran klaim asuransi. Yang kedua ada bank incoming premium pemegang polis. Itu penerimaan premi dari pemegang polis melalui bank. Yang ketiga outgoing premium atau proses pengeluaran premi untuk pembayaran klaim. Yang keempat financial askrida jiwa, peran financial askrida jiwa dalam proses klaim. Terus ada polis, bukti kasir, dokumen yang diperlukan berupa polis dan bukti kasir. Yang keenam, information pembayaran dan form claim, informasi terkait pembayaran dan formulir klaim. Yang ketujuh adalah premium system collecting atau AJIS, sistem pengumpulan premi yang digunakan AJIS. Yang ke-8, kasir policy serving. Layanan kebijakan yang dilakukan oleh kasir. Administrasi klaim yang dimana proses administrasi yang terkait dengan klaim. Yang terakhir ada form claim servicing, yang dimana layanan terkait formulir klaim yang harus diisi. Klaim pada asuransi konvensional dan syariah. Kalau klaim pada asuransi konvensional, klaim dalam konvensional berasal dari dana perusahaan. Nah, sumber pembayaran klaim pada asuransi konvensional diambil dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan. Kalau klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabaru. Faktor yang mempengaruhi klaim adalah kesepakatan waktu pengajuan. Yang pertama, jadi klaim harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah peristiwa terjadi. Pengajuan klaim yang terlambat bisa berakibat penolakan klaim. Yang kedua, kelengkapan dokumen. Klaim yang diajukan dengan dokumen lengkap dan jelas cenderung diproses lebih cepat dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk disetujui. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan ketentuan polis. Klaim hanya akan dibayar jika peristiwa yang menyebabkan klaim tercakup dalam polis asuransi dan tidak termasuk dalam pengecualian. Yang keempat, riwayat klaim. Riwayat klaim tertanggung, termasuk frekuensi dan jenis klaim sebelumnya, juga dapat mempengaruhi keputusan penanggung. Selanjutnya adalah praktek mengajukan klaim yang sukses. Yang pertama, baca dan pahami polis. Pahami dengan baik isi polis, termasuk syarat dan ketentuan pengecualian dan prosedur klaim. Yang kedua, kumpulkan dokumen lengkap. Selalu siapkan dokumen pendukung yang diperlukan saat mengajukan klaim. Yang ketiga, komunikasi dengan penanggung.
Jaga komunikasi yang baik dengan perusahaan asuransi selama proses klaim dan berikan semua informasi yang diperlukan. Yang terakhir adalah ikuti prosedur yang ditentukan. Pastikan untuk mengikuti prosedur pengajuan klaim yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi untuk menghindari penundaan atau penolakan klaim. Contoh ilustrasi nilai klaim yaitu adalah pertama nama peserta, misalkan di sini kita bisa lihat usia peserta, durasi perjanjian, jumlah premi dan persentase tabaruk. Jadi peserta asumsi nama, umur, masa perjanjian, premi tahunan, tabaruk dan biaya pengelolaan. Ini adalah contoh untuk ilustrasi nilai klaimnya, bisa dilihat di slide. Kita berlanjut ke studi kasus klaim asuransi. Jadi ada pertama komplain nasabah. Nasabah mengajukan keluhan mengenai klaim yang tidak dibayar oleh perusahaan asuransi. Lalu di situ akan berputar terus tuh yang dimana adanya miskomunikasi, waktu pengurusan klaim, kompleksitas pengurusan klaim, dan perusahaan asuransi bangkrut. Jadi apabila komplain nasabah itu adalah mengajukan keluhan mengenai klaim yang tidak dibayar oleh perusahaan asuransi. Lalu ada waktu pengurusan klaim. Proses pengurusan klaim memerlukan waktu yang cukup lama, menyulitkan nasabah dan untuk mendapatkan haknya. Kompleksitas pengurusan klaim. Pengurusan klaim seringkali berbelit-belit, sulit, dan terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi. Terus ada perusahaan asuransi bangkrut atau nasabah ingin mengajukan klaim, tapi perusahaan asuransi yang dipilih sudah mengalami kebangkrutan. Yang terakhir ada miskomunikasi yang dimana terjadi miskom antara nasabah dan perusahaan asuransi mengenai syarat dan ketentuan klaim. Ini adalah studi kasus klaim asuransi. Kita lanjut kepada pengertian underwriting. Pengertian underwriting pada asuransi kerugian. Proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran resiko yang harus diterima. Jika diterima, maka rate, syarat, dan kondisinya harus dapat ditentukan. Itu adalah asuransi pada kerugian. Yang dimana bisa kita lihat bahwasannya pengertian underwriting pada asuransi kerugian adalah mencakup penawaran risiko. Nah, yang kedua adalah pengertian underwriting pada asuransi jiwa. Proses penaksiran moralitas atau morbiditas calon peserta untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta. Setelah itu, fungsi underwriting. Yang pertama adalah proses penyesuaian risiko. Underwriting menjalankan proses penyesuaian dan pengelompokan risiko yang ditanggung. Yang kedua, memaksimalkan laba. Tujuan dari underwriting adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperhitungkan. Proses underwriting pengumpulan informasi, yang dimana pertama pengumpulan informasi dari calon tertanggung. Proses underwriting dimulai dengan pengumpulan informasi dari calon tertanggung melalui formulir aplikasi yang mencakup data pribadi, riwayat kesehatan, dan informasi terkait lainnya. Dokumen tambahan yang mungkin diminta yang kedua, yaitu perusahaan asuransi juga mungkin meminta dokumen tambahan seperti laporan medis, hasil tes kesehatan, laporan keuangan, atau bukti kepemilikan aset. Yang ketiga, analisis riwayat kesehatan dan faktor lainnya. Underwriter menilai informasi yang diberikan oleh calon tertanggung dengan mempertimbangkan riwayat kesehatan, gaya hidup, pekerjaan, kondisi fisik aset, lokasi, dan faktor lainnya. Yang keempat, yang terakhir, yang penggunaan tabel moralitas dan morbiditas. Untuk asuransi jiwa dan kesehatan, underwriter menggunakan tabel moralitas atau morbiditas untuk memprediksi harapan hidup atau kemungkinan terjadi penyakit berdasarkan data statistik. Lalu ada proses underwriting klasifikasi risiko. Yang pertama, klasifikasi risiko, kategori risiko. Yang dimana setelah penilaian risiko, calon tertanggung dikelompokkan ke dalam kategori risiko tertentu seperti risiko rendah, menengah, atau tinggi. Yang kedua adalah pengecualian atau pembatasan, yang dimana jika risiko dianggap terlalu tinggi,
Perusahaan asuransi mungkin menetapkan pengecualian atau pembatasan tertentu dalam polis, seperti pengecualian untuk kondisi kesehatan tertentu. Lalu ada yang ketiga, penentuan premi melalui perhitungan premi, yang dimana berdasarkan hasil penilaian risiko, underwriter menemukan jumlah premi yang harus dibayar oleh calon tertanggung. Yang keempat adalah faktor penentu premi. Faktor-faktor yang mempengaruhi premi termasuk usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, lokasi geografis pekerjaan, dan riwayat klaim. Itu adalah proses underwriting melalui klasifikasi risiko. Setelah itu adalah proses underwriting menggunakan keputusan dan monitoring. Yang pertama, keputusan underwriting persetujuan atau penolakan, yang dimana berdasarkan analisis risiko, perusahaan asuransi memutuskan apakah akan menerima atau menolak aplikasi asuransi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penawaran khusus. Dalam beberapa kasus, underwriter mungkin menawarkan polis dengan syarat khusus, seperti premi yang lebih tinggi atau pengecualian tertentu. Yang ketiga, monitoring dan penyesuaian evaluasi berkala. Underwriting tidak berhenti setelah polis diterbitkan. Perusahaan asuransi secara berkala mengevaluasi portofolio risiko mereka untuk menyesuaikan premi atau mengubah syarat polis jika terjadi perubahan kondisi yang signifikan. Yang keempat adalah penanganan klaim. Ketika klaim diajukan, underwriter juga terlibat dalam proses penilaian klaim untuk memastikan bahwa klaim tersebut sesuai dengan risiko yang diasuransikan dan syarat polis. Itu adalah untuk proses underwriting, keputusan, dan monitoring. Akan kita lanjutkan jenis-jenis underwriting. Jadi underwriting otomatis, ada underwriting otomatis dan ada underwriting manual. Untuk underwriting otomatis, yang pertama sistem otomatis berbasis algoritma. Digunakan untuk produk asuransi yang lebih sederhana. Yang ketiga, risiko dapat dengan mudah dikategorikan. Yang keempat, proses evaluasi cepat, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, cocok untuk volume aplikasi yang tinggi, membutuhkan data yang sudah diliput, efisiensi dalam memproses aplikasi, lebih sedikit pertimbangan subjektif, menghemat waktu dalam penilaian, mengandalkan data statistik, dapat diakses melalui teknologi digital, dan memungkinkan penawaran premi yang cepat. Itu untuk underwriting otomatis. Nah, untuk underwriting manual, kita penilaian yang dilakukan oleh underwriter adalah menggunakan manusia, melalui manusia. Digunakan untuk kasus yang kompleks, terus memerlukan analisis yang lebih detail, melibatkan pertimbangan subjektif, mampu mengevaluasi faktor-faktor unik, memberikan penilaian yang lebih fleksibel, dapat menangani situasi yang tidak biasa, memerlukan waktu lebih lama untuk proses, menilai risiko dengan pendekatan holistik, menggunakan pengalaman dan intuisi, dapat menyesuaikan penilaian berdasarkan konteks, memungkinkan interaksi langsung pada pemohon, dan membutuhkan pelatihan dan pengalaman khusus. Jadi itu adalah kedua jenis-jenis underwriting. Lalu jenis-jenis underwriting, itu adalah individual dan kelompok. Underwriting individual dilakukan untuk setiap calon, terutama dalam asuransi jiwa. Penilaian risiko dilakukan secara berdasarkan data pribadi calon. Itu untuk individual. Kalau yang untuk kelompok, diterapkan dalam asuransi kelompok, contoh asuransi kesehatan karyawan. Nah, risiko dinilai secara kolektif. Untuk premi biasanya lebih rendah dan adanya diversifikasi risiko dalam. Lalu peran underwriter sendiri itu adalah untuk mengelola risiko yang pertama. Kedua ada menjaga keseimbangan finansial dan mencegah klaim yang berlebihan. Untuk mengelola risiko sendiri, underwriter adalah penjaga utama terhadap risiko yang diambil oleh perusahaan asuransi. Mereka memastikan bahwa risiko yang diasuransikan sesuai dengan profil risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Nah, yang kedua adalah untuk menetapkan premi yang sesuai dengan risiko. Underwriter membantu menjaga kesehatan finansial perusahaan asuransi. Premi yang terlalu rendah bisa mengakibatkan kerugian, sementara premi yang terlalu tinggi bisa mengurangi daya saing. Itu adalah peran underwriter menjaga keseimbangan finansial. Yang ketiga, yang terakhir, peran underwriter adalah mencegah klaim yang berlebihan.
yang dimana melalui evaluasi resiko yang cermat, underwriter membantu mencegah pengajuan klaim yang berlebihan atau klaim yang disebabkan oleh resiko yang seharusnya tidak diasuransikan. Setelah itu, konsep penting dalam underwriting. Yang pertama adalah probabilitas berdasarkan kejadian masa lalu. Jadi harus menggunakan data historis untuk mengestimasi kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat terjadi di masa mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidakpastian atas kerugian di masa yang akan datang. Jadi menilai derajat risiko yang sulit diramalkan terkait kerugian yang dapat terjadi di masa depan. Yang ketiga, hukum bilangan besar. Semakin banyak objek yang memiliki resiko sama atau hampir sama, semakin baik bagi perusahaan dalam pengelolaan resiko. Lalu tujuan utama underwriter adalah melindungi perusahaan dari seleksi kerugian yang dapat merugikan. Yang kedua adalah menyediakan benefit untuk memenuhi kebutuhan calon peserta. Yang ketiga adalah premi bersaing di pasar. Jadi premi yang dibebankan untuk asuransi harus bersaing di pasar agar menarik bagi peserta. Yang keempat adalah syarat polis yang marketable. Polis harus memenuhi syarat agar dapat dipasarkan secara efektif. Yang terakhir adalah premi dalam batas kemampuan. Premi yang ditetapkan dalam polis harus berada dalam batas kemampuan keuangan calon peserta. Lalu hal yang harus diwaspadai underwriter adalah karakteristik risiko fisik yang dimana harus berdasarkan pedoman dan prosedur akseptasi. Yang kedua adalah moral hazard yang merupakan sifat manusia yang umumnya tidak stabil dan sulit dideteksi. Lalu di sini ada sedikit pengenalan untuk underwriting syariah, yang dimana underwriting syariah memiliki yang pertama prinsip dasar, yang dimana underwriting syariah memiliki prinsip yang sama dengan underwriting konvensional, tetapi tetap pendekatan yang berbeda. Nah, yang kedua seleksi risiko melibatkan evaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang dimiliki. Kalau untuk klasifikasinya, klasifikasi dalam proses penempatan individu ke dalam kelompok individu yang mungkin mengalami kerugian yang sama. Yang terakhir, dua elemen penting. Proses underwriting syariah menggabungkan dua elemen penting yaitu seleksi dan klasifikasi dalam penilaian risiko. Itu adalah untuk pengertian underwriting syariah. Oke, terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi tentang underwriting dan klaim asuransi syariah, yang dimana asuransi merupakan bentuk perlindungan finansial yang melibatkan dua proses utama, itu adalah klaim dan underwriting. Klaim adalah permintaan resmi dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan polis, yang dapat mencakup berbagai jenis seperti asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, properti, dan perjalanan. Proses klaim melibatkan serangkaian tahapan mulai dari pemberitahuan hingga pembayaran. Dengan perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dan syariah, dalam hal sumber dana pembayaran, konvensional menggunakan dana perusahaan dari kumpulan premi sementara, syariah menggunakan dana tabaruk. Nah, underwriting sebagai komponen penting lainnya merupakan proses seleksi dan penentuan risiko yang akan diterima oleh perusahaan asuransi. Dalam asuransi kerugian, underwriting berfokus pada penentuan jenis penawaran risiko. Sedangkan dalam asuransi jiwa, lebih menekankan pada penaksiran moralitas atau morbiditas calon peserta. Proses ini meliputi berbagai tahapan termasuk pengumpulan informasi, penilaian resiko, klasifikasi resiko, penentuan premi, dan pengambilan keputusan serta monitoring dan penyesuaian berkelanjutan. Dalam konteks syariah, proses underwriting pada dasarnya serupa dengan sistem konvensional, namun dengan penekanan khusus pada dua elemen penting, yaitu seleksi dan klasifikasi. Seleksi melibatkan evaluasi mendalam terhadap permintaan asuransi, sementara klasifikasi berfokus pada pengelompokan individu berdasarkan tingkat risiko yang serupa. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan nasabah dan sustainabilitas perusahaan asuransi, sambil tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, mungkin itu untuk penjelasan presentasi tentang underwriting dan klaim asuransi syariah.
Baik, saya tutup. Terima kasih yang sudah, mau mendengarkan video ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Saya di sini juga hanya sebagai penyampai materi, saya juga masih belajar. Jadi apabila ada salah kata, salah penjelasan, bisa tolong langsung, di komen aja, biar kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih. Sebelumnya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.